Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Yes, kocak. Irma Caniago makin oleh. Kenapa? Ada momen Irma Caniago waktu pemilu kada kemarin terus di DKI kemudian menyatakan bahwa pemerintah tidak ikut campur dalam pilkada DKI Jakarta yang mempertaruhkan tiga kandidat kemarin ya. Tapi menjadi sorotan Ridwan Kamil dengan Pramono Anung. Nah, kita tahu bahwa ini semuanya di endorse, kalau nggak salah ya di endorse juga sama Pak Prabowo, kalau nggak salah, kalau dibenarkan. Nah, dan tentunya itu dicampuri oleh mantan presiden Pak Mulyono. Dan ada satu momen di mana Rocky Gerung mengungkapkan bahwa ternyata ada banyak Rocky Gerung di Indonesia. Jadi ada banyak Rocky Gerung dan ada banyak kedenguan Irma Caniago di mana-mana. Oke, mari kita simak videonya. Sebetulnya saya nggak sendirian, ada banyak. Ada banyak Rocky Gerung. Kalau Anda lihat Twitter, kira-kira ada 30 pakai nama 30. saya. Ngeri. Kalau Anda lihat Instagram, juga sekitar segitu, 20-an yang orang kirim ke saya tuh. Ada Instagram yang pakai nama saya, followernya kira-kira 500.000. Dan itu dia pakai untuk dagang obat kuat. Agak lain. Saya nggak tahu bagaimana caranya tuh. Karena nggak ada hukum di Indonesia kan. Demikian YouTube. YouTube itu ada, tapi itu bukan punya saya. Itu punya FNN dengan Hersubeno tuh. Jadi saya narasumber tetap tuh. Jadi jelas dari YouTube penghasilan Guru Gembul lebih banyak. Jadi bukan soal itu, tapi memang ada kebutuhan orang untuk meniru. Dan saya nggak terganggu ya, ambil aja kan nggak ada hukum. Pakai Rocky Gerung, iya itu nama saya, tapi dia bisa Rocky titik Gerung. Jadi punya dia tuh. Rocky Gerung underscore titik dipunya. Jadi dia bisa diputar-putar kan, sama seperti otaknya nggak jelas kemana jadi putar-putar. Tapi itu menandakan orang mau meniru. Kebetulan yang ditiru adalah akal sehat, maka saya senang aja itu. Kan nggak ada orang yang mau meniru akal dungu kan. Tapi poin yang selalu ingin kita tekankan, tadi ada teman tadi bilang semua orang ingin jadi ideolog itu. Ingin memastikan sesuatu secara doktrinal. Padahal sebetulnya dunia ini tidak mungkin dihidupkan dengan cara-cara yang ideologis. Kita ingin hidup di dalam kondisi hermeneutis, semiotis itu. Yang selalu fluxing. Bukan flexing ya, fluxing. Bergetar terus kan. Kan kita nggak pernah selesai manusia itu. Yang bahaya adalah mereka yang ingin membackup pikiran itu dengan ideolog supaya berhasil membuktikan bahwa dia tidak bisa diganggu. Seorang ideolog itu udah berhenti pikirannya. Karena dia nggak mungkin lagi punya kemampuan atau keinginan untuk bertengkar. Dia anggap this is my point, okay, at all cost saya mau defense poin saya itu. Tapi dia nggak defense, dia anggap itu akan diterima orang lain. Itu yang sering terjadi itu. Terutama yang sering saya terangkan, Pancasila adalah ideologi negara. Di mana Pancasila disebut ideologi negara? Setiap hari ada seminar tentang Pancasila kok. Ideologi itu nggak mungkin diseminarkan, berhenti dia di situ. Jadi ngaco cara melihat keadaan semacam ini. Tadi ada perempuan tadi yang, jadi sebetulnya kita dikuasai oleh kaum ideolog. Betul tadi ideolog itu dalam bahasa Prancis mereka tidak bisa berpikir. Di sini lain tuh, ideolog artinya ada di BRIN itu. BPI apa namanya? BPIP Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ngapain? Kalau udah ideologi artinya seluruh rakyat udah tahu. Ngapain dibina lagi? Kan ngaco tuh. Apa? Ideologi nggak perlu dibina. Ideologi itu adalah fasilitas seseorang untuk pergi pada keyakinan yang tidak perlu diuji. Itu namanya ideologi itu. Jadi mereka yang memamerkan ideologi itu sebetulnya dia demagog sebetulnya, bukan pedagog. Anda semua ada pedagog. Ingin melakukan pedagogi pendidikan. Demagog mengandalkan retorik yang membual-bual itu supaya dipercaya orang. Kita mau hindari itu ideolog dan demagog at all cost itu. Sekarang soal apa tadi ya? Saya keturunan Guru Gembul nih, lupa nih apa. Masalahnya ada seorang perempuan mempertanyakan keadaan yang membuat dia pesimis. Anda tadi siapa? Psikolog, belajar psikologi itu.
Kalau kita belajar psikologi, ada satu keadaan di dalam psikoanalisa. Nggak benar kalau selama ini ada yang bilang bahwa pemerintah ikut campur. Iya, dengar. Atau karena bansos, atau karena kecurangan. Kenapa? Kalau pemerintah atau karena bansos, karena yang lain-lain itu menjadi satu tolok ukur untuk sesatu calon bisa menang, pasti RK sama Suswono menang. Iya, tapi dikalahkan karena sadarnya Memang masyarakat. kehendak rakyat, memang rakyat memilih. Rakyat memilih orang yang memang dianggap mampu dan mau, bisa mereka andalkan. Itu harus saya akui, harus kita akui semua. Yang kedua, kalau soal endorse, mohon maaf, kita sama-sama tahu, semua pihak juga punya endorsement. Dan saya juga banyak melihat di TikTok, di media sosial gitu ya, semuanya juga mengeluarkan bansos, mengeluarkan seserahan lah gitu ya kepada masyarakat. Yang namanya sembako, dua pihak juga sama mengeluarkan hal yang sama. Dan itu terjadi biasa di seluruh Indonesia. Biasa. Termasuk di dapil saya sendiri. Dapil saya sendiri kebetulan alhamdulillah Herman Deru Ciujang dari Nasdem, PSI dan Demokrat, kita menang 70%. Menang loh. Kalah itu yang namanya endorse-nya Gerindra sama Golkar. Ya kan? Artinya nggak terbukti dong yang namanya kecurangan pakai bansos dan lain sebagainya. Nggak terbukti lagi, bukti-bukti terus. Dan kita juga nggak sama mereka. Apa yang mereka perbuat ya kita perbuat. Jadi kita juga nggak usah jualan-jualan lagi lah yang namanya adu domba, fitnah. Itu udah cukup lah untuk bisa membuat Indonesia ini acak-acakan. Kalau endorse, kita bisa lihat Trump juga mengendorse Elon Musk. Ya, berapa banyak itu yang di-endorse oleh Trump untuk bisa menang. Menurut saya itu sah-sah saja, nggak perlu diperdebatkan soal endorse-mengendorse. Nah, kebetulan PDIP mengendorse Anies Baswedan. Yang kita tahu memang di Jakarta ini Anies menang. Anies punya banyak pendukung. Nah, persoalannya apa? Kenapa kok bisa sekarang ini 39 apa 4? Ya kita Kim Plus ini kalahnya sampai hari ini ya, sampai detik ini masih 10%-an bedanya. Itu karena strategi. Karena betul-betul strategi dan bagaimana calon bisa meyakinkan masyarakat. Bagaimana Rano Karno yang punya banyak fans, nggak ada yang nggak kenal sama Sidul, walaupun dia bukan orang Betawi, bapaknya Padang, ibunya Jawa Tengah, bukan Betawi loh bang, ibunya Jawa Tengah loh, ya. Tapi ternyata dia bisa memenangkan konsentrasi politik yang demikian keras di Jakarta ini, ya. Kalau saya terus terang saya mengapresiasi itu. Nah, gimana nih menurut kalian? Kalau sama apa yang diungkapkan tadi Ibu Irma Ceniago, ada emang agak oleng di dalam itu. Selalu minta bukti. Aduh, sudahlah. Nggak usah salah sosok disembunyikan, itu dibenarkan semuanya. Intinya, ketika pemerintah terlibat dalam itu semua, maka pasti masyarakat bisa menilai bahwasanya itu salah. Oke, menurut kalian gimana teman-teman? Silahkan cantumkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.